Then I've done a lot of work for a small band in the USA called Metallica. It's really small. Really small. I've done all of their tours since 2016, so 8 years now. And here are some pictures. This is from the early work, a normal in the round system. And then there's Big Mick, Yeah. the famous Big Mick. Yeah. Okay, this is Metallica with the San Francisco Symphony. That was an amazing concert, all in the round with the symphony, a very big challenge. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Pro Media Inovatif Solution Channel, your trusted Pro Audio Partner. Sekarang kita akan buat satu program baru namanya Pro Media Spotlight. Wow, keren banget. Kita spotlight kali ini tentang bagaimana big concert touring system dipersiapkan. Dan kali ini kita akan membahas dua international artis big name yang pasti kita kenal, Ed Sheeran dan Metallica. Tapi mungkin kita akan bahas lebih detail, lebih banyak tentang bagaimana persiapan touring sound system dari Metallica. Yang notabene dari dulu selalu menggunakan Meyer Sound produk. M72 touring Metallica M72 itu menggunakan Meyer Sound Panther. Demikian juga dengan sebelumnya, bahkan ketika konser Ed Sheeran dimulai, itu awal di mana Meyer Sound Panther masih dalam proses research and development. Bahkan itu banyak sekali masukan-masukan dari tim sistem engineer dari Ed Sheeran. Yang saya juga pernah ngobrol bareng, podcast bareng bersama Charlie dari Ed Sheeran System Engineer. Nah, sebelum kita bahas yang konsernya Metallica, sebetulnya ya, supaya netizen tahu bahwa awal mula bahkan Panther itu bermula ketika ada pembicaraan dengan Major Tom. Major Tom itu adalah promotor yang menghandle semua konsernya Ed Sheeran. Dia ngobrol sama John Mayer sebagai founder dari Meyer Sound, sehingga menampung semua keinginan dari tim Ed Sheeran dan Major Tom ini dari kebutuhan speaker yang dibutuhkan. Ini Andy Davis, senior produk spesialisnya Meyer Sound yang menampung banyak masukan-masukan. Ini Major Tom nih, Lars Brogard. Bermula dari obrolan, gimana sih kita punya sistem yang compact, powerful, SPL tinggi. Bayangkan, mereka punya desain, mereka punya layout 360, dan modelnya juga kayak keren gitu ya. Betul-betul kayak tower show sama seperti Metallica, tapi ini betul-betul sendiri-sendiri 360, sehingga dipikirkan speaker yang harus ringan, compact, lebih kecil, tapi SPL-nya tinggi. Nah, itulah lahirlah Meyer Sound Panther 2x12. Ini masih masa-masa COVID dulu ya. Jadi ketika ngobrol, ini ada John McMahon, lalu ini dari Major Tom. Diskusi-diskusi itulah yang melahirkan Meyer Sound Panther dan 2100 LFC. Betul-betul ditampung dari semua masukan-masukan tim touringnya Ed Sheeran. Lalu si Davis ini juga memikirkan bagaimana koneksi, bagaimana distribusi, networking kabelnya, karena Meyer Sound menggunakan Milan EVP. Ini the one and only John Mayer, the legend, foundernya Meyer Sound yang memiliki paten lebih dari 100 paten di dunia pro audio. Bagaimana mereka mencoba dari prototipenya yang masih belum dicat semua, lalu dites. Nah, ini yang saya
pernah interview Katy Murphy, engineering director, ini macan ini, mama cantik, betul-betul yang ngelahirin macan panther ini Son. Keren banget, hanya 96 cm lebarnya, karena 2x12, tapi SPL-nya jauh lebih besar, bahkan dibanding dengan produk-produk sekelasnya, misalnya DNB GSL yang 2x14 inci, demikian juga L-Acoustic K1 yang 2x15 inci. Tapi ketika diterapkan di konser-konser Ed Sheeran, ternyata apa yang di-set up, direncanakan secara teori di R&D, Research and Development-nya Mayer, itu mereka bisa menghasilkan 150 dB SPL. Ini tampak belakang dari Mayer Sound dengan Milan FEB koneksi, sehingga mempermudah semuanya. Semua sistem per 4 box, demikian juga dengan subwoofernya 2100, semuanya sudah dengan caster pallet. Nah ini yang selalu saya ngobrol, Charlie, sistem engineer dari Ed Sheeran, dia memastikan semuanya, ini ada tulisannya kan, Major Tom sampean kan, raknya gitu ya. Per 4 box itu ada caster pallet, lalu di atasnya sudah ada caster frame, mount gridnya, sehingga ketika dia digantung dah bisa sampai 32 box. Ya rekomen 24 box sebetulnya gitu ya. Ini udah pakai kayak crane gitu ya, towernya sendiri. Bayangkan kalau speakernya terlalu berat sehingga strukturnya harus dipikirkan benar-benar gitu ya. Keren banget ya model desain dari konsernya Ed Sheeran. Ini awal mula bagaimana seorang Charlie memastikan koneksi-koneksi Milan FEB ke Galaxy, juga penggunaannya dengan switch Luminex yang sangat mempermudah sekali dengan bandwidth, kemampuan yang sangat presisi untuk kebutuhan profesional. Ini kelebihan dari Panther dan 2100. Kalau dulu kontainer muatnya cuma sedikit, ini bisa muat lebih banyak. Kenapa? Karena sudah diperhitungkan. Bayangin ya, jadi mereka mau pakai truk apa, mereka memulainya dengan desain dari box kabinet speakernya, sehingga bisa maksimal setiap touring. Kita pikirin ini nggak kayak karnaval gitu ya, atau misalnya, tapi ini mereka memikirkan long term, betul-betul 3-5 tahun ke depan untuk touring, pindah ke negara, pindah ke kota, satu negara bisa beberapa kota bahkan, dengan crowd yang puluhan ribu, bahkan di atas 100.000 seat. One of the biggest stadium tours, not only of this year, but ever to my knowledge. The amount of tickets that sold out within 30 minutes was over 1 million. And the fact that everybody has been so ready to get back to especially stadium tours. I mean, there's nothing like seeing an artist that you really love, that you've been waiting years to see in an arena. I mean, knowing that those units are going to leave for a tour really helps kind of refine the design process and focus it. In the end of the day, what it's all about is reproducing music as good as possible. Then if you can then have it packaged in a way and you can have new technology involved in it, and that's a game changer because nobody else has done that yet. To be honest with you, I genuinely thought when we approached them that they would say no, this is not something we can do in the timelines, and considering the condition that we found ourselves in with the world being the way it has been for the last few years, I really thought that it would be something they wouldn't be able to take on for us, but they did. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a lover. Dan kali ini kita akan bedah, kupas tuntas, kulik sistem seru banget yang sebelumnya pernah mengikuti ASMR saya di beberapa pabrikan sound system di China. Kali ini kita ASMR seru bagaimana mempersiapkan sebuah big live touring system, concert system yang sangat besar sekali. Kita ikuti bagaimana persiapan dari raging system atau yang sering kita kenal dengan HGSS, Hydro Ground Support System. Kira-kira seperti ini, Son. Please check it out. Tung!
Nah, gimana Son tadi? Time lapse-nya keren banget kan? Nah, sekarang Pak Lurah Promedia akan tunjukkan bagaimana time lapse yang lebih keren lagi dari sebuah persiapan rigging system. Dan rigging system ini menggunakan sistem HGSS atau kepanjangan dari Hydro Ground Support System. Ini keren banget nih ya. Ini baru hari kedua. Tadi antrian truknya yang membawa rigging system, besi-besi, aluminiumnya semuanya ada di luar. Sekarang ngantri masuk. Keren banget Son. Dan ini benar-benar kayak bikin tower crane. Hari ketiga, crane-nya semuanya dinaikin satu persatu dan semua struktur disambungkan. Sebuah struktur panggung yang akan dihanging audio loudspeaker system, kemudian visual LED system, dan stage lighting system, juga special effect untuk sebuah international artist live concert. Sebelumnya tadi ditutup dulu semua lapangannya karena memang tidak boleh menginjak langsung rumput hijaunya. Nah, ini kerennya nih. Ini antrian truk sudah panjang banget di luar stadion. Mereka membawa semua musical instrument, membawa loudspeaker system, membawa semua LED screen dan juga stage lightingnya. Semua ngantri, semua jadi satu dan siap untuk dihanging satu persatu. Yesterday seemed as though it never existed, but that keeps me warm. Now I want to say goodbye, say goodbye. Oh, goodbye. Nah, seru banget kan bagaimana persiapan dan kita mengikuti time lapse dari persiapan sebuah HGSS. Bagaimana tower sistemnya, bagaimana rigging sistemnya. Ada juga yang menggunakan 360 sistem di Metallica M72. Ed Sheeran juga pernah menggunakan 360 derajat stage-nya. Dan yang kita lihat tadi adalah persiapan bagaimana semua supporting rigging system untuk gantungan speaker, LED screen, lighting system yang sangat berat, bahkan semua aksesoris untuk entertainment show semua dipersiapkan di situ. Dari kembang api, dari asapnya, dari semua yang selama ini kita lihat bagaimana persiapannya, sampai musical instrumennya, bagaimana amplinya, bagaimana gitarnya, bagaimana drumnya, dan semua motorized sistemnya ketika ganti drum, ganti band, semuanya dipersiapkan dengan luar biasa. Nah, sekarang netizen, saya mau ajak kita belajar bersama-sama dari tim in-house Meyerson bagaimana dari internal mereka mempersiapkan sebuah touring system dari Metallica. Khususnya pada saat konser M72. Itu touring dari banyak negara, bahkan satu negara bisa beberapa kota pindah-pindah. Seperti kayak konsernya dulu Coldplay, konsernya Taylor Swift, semuanya berurutan sehingga nyambung antar negara, antar kota itu berdekatan sekali. Sehingga betul-betul dipersiapkan sebuah sistem yang compact, powerful, SPL-nya tinggi, dan tentunya durability-nya pasti harus kuat, tangguh, bagus. Sehingga ketika naik, turun, lalu dipakai, minim resiko. Setiap saat harus dengan standar kualitas suara yang sama di setiap kota dan di setiap negara yang dilihat. Yuk kita bahas sama-sama bagaimana persiapan tim Meyer Sound in-house dalam preparation touring system Metallica. Nah, netizen, ini adalah persiapan dari truk-truknya Metallica
Dan perkenalkan, nah ini timnya dari Metallica, namanya Greg Price, front of house engineer dari Metallica yang sudah ngawal touring system ini selama 2 tahun lebih, dan ini udah masuk ke tahun yang ketiga. Mereka menyebutnya sebagai Tower Show. Kenapa Tower Show? Karena masangnya tuh sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau ini Chris Rushin tadi, dia yang mempersiapkan untuk support audio sistemnya semua. Dia bertanggung jawab untuk maintenance, ngecek koneksi, lalu perkabelan, konektor-konektor. Dia memastikan semuanya harus terkoneksi dengan baik sampai di solderan every single konektor. Dia betul-betul mempersiapkan galaksinya, lalu hubungan antara audio mixer monitor kayak VOH tadi menggunakan S6L. Nah, ini Panther White yang 110 derajat. Nah, ini Sebastian Jordan, Assistant Audio System Engineer dari Metallica yang memastikan semua multipin dari ventils, dari perkabelannya semuanya aman semua. Senior Technical Support Specialist Meyerson, nah ini in-house-nya Meyerson, Josh Dorn. Wah, luar biasa nih. Dia memastikan semua sistem dari Meyerson-nya yang sudah proper. Nah, ini yang disebut Tower Show. Tinggi dari tower itu 200 meter lebih ya. Kira-kira 800 feet, 800 kaki. Mereka harus gantung itu semua dan selama 2 tahun betul-betul loading, unloading harus proper semua. Ini Bob Cowan, monitor engineer dari Metallica yang pegang S6L. Dia memastikan juga semua routing, semua urutan lagu, semua urusan dengan music tag-nya juga terkoordinasi dengan lancar. Nah, ini sampai di Nebra sistemnya juga dipastikan terkoneksi dengan lancar. Keren ya, ini ternyata kehebohannya sangat luar biasa sekali. Nah, ini yang luar biasa, juga menggunakan Space Map Go System, sehingga ada immersive system yang bisa dinikmati oleh seluruh penonton konser Metallica. Semua didesain dengan compact, si Panther, demikian juga 2100 LFC-nya, sudah dengan covernya. Emmett Tubrit, Head of Audio Metallica. Ini in-house-nya Metallica. Jadi supaya netizen tahu ya, ini adalah kolaborasi yang luar biasa antara Claire sebagai yang handle alat-alat, kemudian Meyer Sound sebagai pemilik mereknya, produknya, dan tim bandnya Metallica. Wow, James Hetfield, ini yang dia betul-betul 62 tahun, opa-opa, ngkongkong, tapi keren banget. Ini contoh MAPP 3D-nya, bagaimana penempatan dan layout dari Panther System. Nah, kalau ini pasti semuanya kenal. Bob McCarthy, Director of System Engineering dari Meyerson. Ini loh disebut Tower Show. Betul-betul semua digantung tower. Jadi itu di lingkaran dari LED screen itu masing-masing untuk speaker dan juga untuk LED screen. Keren banget ya. Jadi betul-betul 360 derajat stage show. Dan Greg juga say thank you buat semua mitranya, partnernya semuanya dari Claire yang ada di Pennsylvania. Ini juga dicek juga respon audio frekuensinya di setiap event. Dan ini loading unloading ya, gonta-ganti negara terus gitu ya. Ini yang dijelaskan tadi mengenai tentang koneksi galaksinya. Mereka menggunakan 408, ada juga yang 816, 8 in, 6 out. Sebuah kolaborasi dari show yang terbaik itu mesti didukung semuanya ya, bukan hanya bandnya doang yang keren, solid secara groovy penampilannya, tapi juga man behind dari setiap event itu. Nih, lihat nih, kontrol sistemnya dari DB-nya, dari semuanya terkontrol supaya termonitor dengan baik. Setiap pengontrolan juga ketika dia unloading, Greg juga menjelaskan bahwa tiap kali balik dilakukan pengecekan ulang
baik itu koneksi-koneksi konektor, demikian juga sampai di detailnya peralatan musiknya, meskipun itu di bawah kendali dari tim Metallica band-nya. Seru ya? Nah, kira-kira netizen se-Indonesia Raya, siapa yang kepingin konser seheboh, sekeren ini, satu kali nanti bisa akan diadakan lagi di Gelora Bung Karno Senayan. Silahkan ngacung dan tulis di kolom komen. Kita rindu, kita kepingin satu kali nanti, sekali lagi Metallica kembali setelah dulu terakhir tahun 2013 bersama Meyerson, Panther, dan 2100 LFG. I can remember anything. Can't tell if this is true or dream. Nah, ini serunya. Kita juga sebetulnya nggak perlu rendah diri, Son. Karena ternyata dulu sekali sudah pernah ada konser Metallica di Gelora Bung Karno, Jakarta. Yuk kita lihat dulu seperti apa keseruan persiapan Metallica. Ya jangan dibandingin, Son. Ini kan yang tadi kita tonton adalah hari-hari sekarang gitu ya. Masih dalam waktu dekat. Belum berapa lama, 2-3 tahun yang lalu lah paling-paling gitu ya, 1 tahun yang lalu. Tapi ini adalah konser Metallica jadul 2013. Kita lihat seperti apa keseruan persiapan konser Metallica dan ramenya crowdnya seperti apa. Kira-kira kayak gini, yuk kita ikutin. Nah, kalau ini pasti kita kenal semua kan, suasananya pokoknya. Ini suasini kalau ini, karena di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ini time lapse-nya. Kelihatan banget ya, sorry banget netizen, kita dapat video lama sehingga resolusinya nggak terlalu yang high definition, tapi ini kira-kira sistem time lapse dari raging sistemnya juga. Cuman memang bukan 360 derajat stage ya, bukan lingkaran gitu, tapi dia seperti biasa, seperti konten-konten kita di Natal Tiberia, selalu event-event yang melebar. Posisi Metallica dulu juga seperti ini kira-kira. Beginilah kira-kira ketika konsernya, persiapannya sudah hampir jadi, semua raging sudah naik, kemudian mulai di setup audio, visual, lightingnya. Sudah beberapa hari dan akhirnya meskipun masih tahun 2013 jadi belum semasif seperti sekarang LED screen-nya dengan resolusi dan juga P yang lebih kecil gitu ya. Jadi ini masih mungkin zaman itu masih P10 itu udah bagus banget gitu. Sekarang rata-rata sudah bahkan yang indoor aja sudah P19, P1 itu udah sangat umum. Keren ya. Nah ini juga ditutup juga HGSS-nya juga di rumput dari GBK, Hydro Ground Support System. Jadi supaya penonton tidak menginjak langsung di rumput stadionnya. Semua udah ditutup, selesai, lalu mulai di setup semuanya. Ini kalau nggak salah waktu itu Claire ya yang main ya, jadi grupnya Mata Elang. Karena waktu itu memang Metallica selalu touringnya semuanya bersama Claire Brothers. Speaker juga menggunakan mix campur waktu itu dengan Claire ya, karena memang Meyerson inventory-nya belum ada sebanyak itu pada tahun 2013. Nggak kaleng-kaleng, nggak kalah juga stadion kita sebetulnya keren banget ketika digunakan untuk live concert yang cukup besar. Nah ini dari drone juga keren banget. Sebentar lagi dengar-dengar juga akan ada Westlife nanti tahun depan, akan di GBK lagi. Dan sekali lagi netizen yang kepingin
Metallica juga konser kembali ada di GBK. Tulis di kolom komen, silahkan ngacung kira-kira prefernya seperti apa, dan semoga ini bisa terjadi jadi dream kita bersama-sama untuk memajukan industri event dan pro audio visual lighting di Indonesia. Ini barikade semuanya sudah mulai disiapin supaya dari festival tidak ada direct langsung ke panggung. Tentunya di belakang barikade itu sudah ada subwoofer dan semua speaker-speaker front fill dan juga langsung direct ke panggung utamanya. Nah, kira-kira ini ketika sudah hampir selesai semua, bagaimana mulai scan ticketing dan di pintu masuk crowd-nya mulai datang. Keren banget ya, meskipun tahun 2013. Ayo netizen yang dulu ikut ngantri dan ikut nonton dalam suasana ini, silahkan tulis di kolom komen dan tulis gimana keseruannya pada waktu itu supaya generasi netizen di bawah kita ini bisa merasakan hype-nya. Tulis dong di kolom komen keseruannya seperti apa itu dulu dan bandingkan dengan konser-konser live international artist ataupun yang indie, yang lokal di era sekarang ini. Ini keren ya. Waktu itu FO engineer-nya masih Big Mic. Ya, itu terkenal sekali itu. Yang mukanya brewokan, rambutnya gondrong dan selalu pakai Midas. Mixernya Midas dulu masih yang legend kalau nggak salah, itu yang gede banget, masih analog transisi ke digital waktu itu. Ini suasana keseruannya pas, crowd-nya sudah penuh di konser Metallica di Gelora Bung Karno Senayan tahun 2013. Kalau nggak salah Pak Jokowi aja juga datang tuh waktu itu. Seru banget, keren banget, dan nggak kalah juga kita bagaimana James Hetfield dan seluruh musisi dari Metallica mengguncang Jakarta dengan konser kelas internasional yang luar biasa. Mantap Son! Ternyata seru banget kan? Nggak kalah lah kita itu sebetulnya gitu. Cuman pada waktu itu karena belum ada inventory Meyerson yang mencukupi untuk menghandle sistem di Gelora Bung Karno. Nah, coba netizen se-Indonesia Raya yang kepingin kira-kira nanti satu kali Metallica akan konser lagi di Gelora Bung Karno, tulis di kolom komen ya. Ayo ngangkat tangan, ngacung. Dan nanti, wow, kalau sampai itu terjadi bakal keren banget. Dan saya yakin netizen se-Indonesia Raya akan bisa menikmati melihat bagaimana gegap gempita dan kerennya sound quality, visual lighting yang ada di konser Metallica. Nah, sekarang kita akan masuk ke aplikasi selanjutnya. Bagaimana ketika sebelum show mempersiapkan bersama music tech-nya, bersama runner-nya. Ini seru nih. Coba ya kita lihat ya. Yuk. Back in the room, it's much too real. Impulse life that I must feel, but can't afford to reveal. Look to the time when I live, head through the tube that sticks in me. Just like one time novelty. Nah ini Son, langsung live ketika ada di backstage persiapan dari engkong-engkong, opa-opa keren, gitaris sekaligus vokalis dari Metallica. Salah satu band rock terbesar di abad ini. Ini James Hetfield, umurnya sudah 62 tahun, tapi energinya, passionnya, dan humble-nya luar biasa sekali. Kita bisa lihat ya, keseruannya itu kalau ada di belakang panggung gitu ya. Ini sambil ngerokoknya aja cerutu, nggak kaleng-kaleng ini. Ini bukan lintingan gitu, tapi cerutu, dan dia tetap menyapa sama fansnya. Sementara music tech-nya semua lagi nyiapin gitarnya, tuning, stem semua, lalu ada security. Jangan coba-coba main colek-colek, digaplok dasmu Son gitu langsung itu. Keren ya. Ternyata juga minumnya masih Starbucks keliling, udah disiapin kopi-kopi sama cemilan juga, sama cerutu, prepare semua IEM-nya. Jadi
cek sound quality, apakah kontrol monitoring system dari suara instrumen musik yang lain sudah cukup buat dia. Demikian juga buat nanti dia ngecek vokal dan permainan gitarnya juga bisa kedengaran langsung di IEM-nya, in-ear monitor. Ini dengan gitar khas yang sangat khas Metallica dari James Hetfield. Wah, keren banget nih kalau band Indonesia ini banyak juga yang legend ya, yang sudah sepuh kasepuan tapi tetap energinya. Dan yang seru nih dengan puluhan ribu, bahkan mungkin di atas 100.000 audience, crowd-nya, betul-betul dia bahkan mengakui ya, saya pernah nonton ada di satu podcast dengan jam terbang show yang sangat tinggi di antar negara, antar kota, tapi James mengakui dia kadang masih shaking atau deg-degan gitu ya, ngeter untuk sebelum naik ke panggung. Keren banget nih. Kapan kita bikin lagi kayak gini di GBK? Netizen Indonesia Raya masih grebek. Humble banget. Masih minum pakai Starling. Ini pasti dari Starling sepeda di depan Istora ini pasti ini. Dan dia menyapa semuanya. Sekaligus sebetulnya ini untuk menenangkan diri juga, konsentrasi. Dan dia sampai nunjukin bahwa senior dan seprofesional dia pun masih ada demam panggung. Ini kalau kita bukan demam lagi, gembrebek, son. Diskusi, ngecek, how's the system, semuanya oke. Crowd-nya disemangati sama audience di backstage. Cannot wait. Semoga mungkin tahun depan kita bisa menyaksikan show sekeren, sedahsyat ini di Gelora Bung Karno, Senayan. Nah, inilah fungsi dari beberapa engineering yang ada di belakang panggung gitu ya. Tuh. Waduh, dia masih ndredeg nih, tangannya juga masih geter-geter persiapan. Dan yuk nanti tunggu, kita akan upload dengan konten yang terpisah bagaimana beberapa sampel konser dari Metallica dan juga sebagian Ed Sheeran yang tadi sepanjang dari awal kita bahas bagaimana sih mempersiapkan sebuah big concert international artist seperti Metallica dan Ed Sheeran. So, enjoy setiap sajian dari Promedia Innovative Solution supaya memberi inspirasi dan gambaran kita bagaimana sebuah show itu dilakukan. Tulis di kolom komen keseruannya dan kira-kira artis apa lagi yang kita mau angkat untuk kita bahas. Enjoy the show, Metallica. Wow, salam metal. Peace. Wow, ini engkong-engkong opa-opa keren banget nih. 62 tahun James Hetfield masih main, energinya luar biasa. Bahkan sampai tadi netizen bisa lihat ya, yang sudah top senior kayak begitu, konser touring keliling dunia, banyak kota dia pindah-pindah, mau main aja sampai tangannya masih shaking, dia keder-keder gitu ya. Apalagi kita-kita nih para musician, artis yang baru harus betul-betul mempersiapkan diri. Tapi sebegitu kerennya persiapan sebelum James Hetfield naik ke panggung, bagaimana mempersiapkan gitarnya, music tag-nya, runner-nya butuh apa gitu, dan menenangkan konsentrasinya supaya ketika show betul-betul semuanya sudah bisa proper. Nah, sekarang kita lihat nanti seperti apa sih contoh konser-konser Metallica. Ayo, siapa yang kepengen untuk ngelihat crowd-nya konser Metallica ini, supaya yang pinisirin kita spill dulu sedikit.
Nah, begitulah tadi keseruannya dari Spotlight Pro Media tentang touring sistem konser international artis sebesar Metallica menggunakan Meyer Sound Panther. Nah, siapa yang kepingin Meyer Sound Panther juga akan dipajang, di set up di Gelora Bung Karno atau mungkin stadion-stadion di Indonesia supaya kita bisa menikmati kualitas sound yang betul-betul berkelas, berkualitas, detail, clarity, loud, sehingga musik yang indah bisa terdeliver sampai ke audiens. Yuk, kita belajar bersama-sama. Senang sekali Promedia dalam konten baru ini Spotlight untuk kita membahas, membedah tentang konser. Dulu kita pernah Spotlight tentang bagaimana pembuatan sebuah driver komponen speaker. Kira-kira netizen se-Indonesia Raya kepingin Spotlight tentang apa lagi? Tulis ya di kolom komen supaya kita bisa belajar bersama-sama, kita bisa berbagi edukasi sehingga pengetahuan, pengertian kita, pengenalan kita akan industri pro audio kita akan semakin lebih dalam. Senang sekali kita bisa berbagi, bukan karena kita lebih hebat, kita lebih jago, no, sama sekali. Kita ada untuk kita saling memperlengkapi, saling nutupi kelemahan satu dengan yang lain. Buat apa? Buat kemajuan pro audio industri di Indonesia. Maju terus pro audio industri Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner bersama Spotlight. Peace! Peace! Pro Media, we serve you better.